mempersembahkan serial Sandiwara Radio Borobudur. Siang itu langit cerah, tak ada sepotong pun awan menaungi puncak-puncak bangunan Istana Mataram. Di balairung istana, tampak ada pertemuan penting. Hadir dalam pertemuan itu para busu, diantaranya Busu Tarai, Busu Dandai, dan Busu Maya. Juga hadir Dang Acarya Ringkasyaiwan, penghulu agama Siwa. Demikian pula Dang Acarya Ringkasogatan, penghulu agama Buddha. Juga hadir dalam pertemuan itu Panglima Perang Mataram Purnawijaya maupun Balapati Jagat Palaka. Sri Baginda, Diah Rakai Pikatan, duduk didampingi Permaisuri, Diah Pramodawardhani, yang kemudian terkenal dengan sebutan Sri Kahulunan. Semua yang hadir tunduk hormat di tempat duduk masing-masing, khusyuk mendengarkan sabda Sri Maharaja. Jadi kita harus berpegang teguh pada amanat almarhum Sri Maharaja Samaratungga. Aku dengan sekuat daya kemampuanku mendukung cita-cita beliau, bukan karena beliau mertuaku, juga bukan karena yang lain. Dukunganku semata-mata atas keinginan dan kesadaranku sendiri. Memang tidak perlu ada pertikaian lagi antara dua wangsa, baik Wangsa Sanjaya ataupun Wangsa Sailendra. Karena kedua wangsa mempunyai leluhur, mempunyai nenek moyang yang sama. Kita semua adalah bibit yang disemaikan dan tumbuh berkembang dari pohon yang sama. Kita adalah cucu keturunan Sri Maharaja Tejah Purnapana Rakai Panangkarana, keturunan Sri Maharaja Rakai Panunggalan, Sri Maharaja Rakai Warak, Sri Maharaja Rakai Garung, dan itulah nenek moyang kita. Kita semua adalah saudara. Karena itu tidak ada perlunya perang saudara. Kalah ataupun menang sama saja. Sama-sama kehilangan, sama-sama menderita. Ampun Tuanku Maharaja, hamba menyela bicara. Silahkan Busu Dandai. Memang kita Wangsa Sanjaya menganut faham cinta damai dan kerukunan. Tapi bagaimana kalau sikap mereka lain terhadap kita? Bagaimana kalau memang ternyata terbukti Wangsa Sailendra memusuhi kita? Apa yang kamu maksudkan dengan lain? Apa yang kamu artikan sebagai musuh, Busu Dandai? Begini, maksud hamba, kalau ternyata mereka bermaksud menghancurkan kita, mengalahkan kita, menindas kehidupan kita, apa kita harus tinggal diam dan menyambut mereka dengan senyuman ramah? Sedangkan kita tahu Tuanku Balaputra Dewa sudah menyusun barisan yang kuat. Bala tentaranya mencapai ribuan jumlahnya. Dan sekarang mereka membuat benteng di Iwung. Setiap saat mereka bisa menyerang kita, menghancur lumatkan bala tentara Mataram. Apa kita juga harus tetap bersikap ramah, membuka tangan dan hati terhadap mereka yang nyata-nyata berdiri di seberang jalan sebagai barisan musuh? Ampun Tuanku Maharaja. Hamba Busu Yogawirya ingin memberikan sumbangan pendapat. Silahkan Paman Busu Yogawirya. Rasa-rasanya kurang bijaksana kalau kita menaruh kecurigaan pada Pangeran Balaputra Dewa. Sebab ingat, kecurigaan itu adalah bibit unggul permusuhan. Oh, kalau begitu, apa kita tidak perlu waspada Kakang Yogawirya? Perlu Busu Dandai. Kita perlu waspada tanpa curiga. Kita perlu memperkuat barisan bala tentara tanpa niat untuk berperang. Nah, dan semua itu kita lakukan hanya untuk berjaga-jaga saja. Untuk mempertahankan diri. Iya.
Aku setuju sekali dengan pendapat Paman Busu juga Wirya. Terima kasih, Maharaja. Memang seperti itulah kebijaksanaan yang kulakukan selama ini. Hapuskan kecurigaan, campakkan rasa dendam, benci, serta iri hati. Sekaligus pupuk terus rasa persaudaraan serta persatuan. Hanya itu yang akan membuat kita menjadi besar dan kuat. Hanya itu yang membuat Wangsa Sanjaya kembali berjaya, berdiri sentosa di atas bumi Mataram. Sementara itu, Ratna Lumbini dan Risang Janaka masih duduk di Ceruk Tebing. Sudah sesaat lamanya, Ratna Lumbini melepaskan rasa rindu pada sang kekasih. Tapi tampaknya wajah gadis itu kurang ceria. Demikian pula Risang Janaka kelihatan murung. Ada apa, Kakang Janaka? Mengapa wajahmu tiba-tiba jadi mendung? Aku merasakan hal-hal yang kurang enak, Lumbini. Kita telah melanggar batas yang ditancapkan oleh orang tuamu, oleh keluargamu yang berasal dari kaum yang lebih tinggi. Aku tidak dapat membayangkan kalau ayahmu tahu bahwa kita mengadakan pertemuan di tempat ini. Ayah Busu tidak akan tahu, Kakang. Jangan khawatir. Dia seorang pejabat kerajaan, orang berpengaruh, orang terpandang. Kalian berasal dari keluarga terpandang. Ada rambu-rambu yang harus kalian taati dalam pergaulan antara masyarakat manusia. Kalian tidak mempunyai kebebasan seperti diriku, yang memang berasal dari kasta yang lebih rendah. Terus kenapa, Kakang? Sebenarnya, sudah sejak pertama kali kita bertemu, aku ingin menyarankan hal ini. Tapi entahlah, aku tidak pernah sampai hati mengatakannya. Soal apa, Kakang Janaka? Katakan saja. Baiklah. Ini demi keselamatan kita berdua, Lumbini. Mengapa kau tidak mencari pemuda lain yang lebih pantas untukmu? Banyak anak para busu berwajah tampan. Banyak pemuda berasal dari kalangan terpandang. Mengapa justru kamu mengejar-ngejar aku? Maafkan aku, Lumbini. Sekali lagi, ini demi keselamatan dan kebaikan kita berdua. Kau bersungguh-sungguh, Kakang Janaka? Aku tidak mempunyai maksud buruk padamu. Maksudku baik. Baik untuk siapa? Putri Busutara yang cantik jelita itu berdiri dengan wajah kesal, kemudian melangkah beberapa tindak hingga posisinya tepat berada di pinggir tebing sungai yang terjal. Risang Janaka terkejut, kemudian memburunya. Lumbini, ada apa kau ini? Kau marah? Aku juga bisa bersungguh-sungguh. Kakang Janaka jangan main-main denganku. Ratna Lumbini tidak bisa dipermainkan. Apa maksudmu, Lumbini? Dengar baik-baik, Kakang. Ini akan menjadi sumpahku. Ini akan menjadi janji setiaku. Daripada menjadi istri orang lain, sekalipun orang itu terpandang, sekalipun dia berasal dari keluarga bangsawan, sekalipun dia tampan, lebih baik aku mati saja. Sekarang Kakang Janaka harus mengambil keputusan. Jika Kakang menolak janji setiaku ini, dalam sekejap tubuh Ratna Lumbini akan hancur berkeping-keping di bawah sana. Tunggu, Lumbini. Sebentar. Sabar. Tenangkan hatimu. Jangan Kakang Janaka mengira aku tidak berani melompat. Tolong Kakang ketahui, ini adalah pertaruhanku yang terakhir. Sekarang tinggal Kakang Janaka sendiri. Aku ingin mendengar kata-katamu. Aku ingin mendengar suara jawabanmu. Baiklah, Lumbini. Kau tidak perlu nekat seperti ini. Baiklah. Walaupun rasa-rasanya berat di hatiku, tapi aku akan berusaha memenuhi keinginanmu. Apakah kata-kata Kakang Janaka bisa kupegang? Selama ini, belum pernah sekalipun aku ingkar janji padamu, Lumbini. Terima kasih, Kakang. Ratna Lumbini kembali tersenyum ceria. Kedua belah lengannya mengembang, dan gadis itu pun segera mendekap Risang Janaka.
Keduanya berdekapan dengan erat serta mesra, sementara suara gemuruh air terdengar sayup-sayup di bawah sana. Baiklah, aku merasa puas dengan pertemuan ini. Apakah Dinda Pramodawardhani ingin menambahkan sesuatu? Silahkan Dinda. Aku ingin menyinggung tentang pembangunan Kamulan Bumi Sambara. Menurut pendapatku, amanat dari Ramanda Smaratungga semuanya tentang kerukunan, tentang hidup bersatu, dan kebersamaan. Semuanya tercermin dalam niat membangun wihara suci ini. Aku sangat terharu karena pembangunan Kamulan akhirnya hampir mendekati penyelesaian. Dan apa yang sudah kita capai sekarang tidak bisa dipisahkan dari niat baik serta ketulusan saudara-saudara kita yang berasal dari Wangsa Sanjaya dan beragama Siwa. Apa yang telah mereka berikan, cucuran keringat, waktu dan pengorbanan, segala yang mereka miliki untuk memuliakan Sang Buddha, sungguh-sungguh tidak akan pernah dilupakan sepanjang zaman. Ini adalah wujud persatuan yang nyata, sejarah yang akan mencatatnya. Dyah Pramodawardhani, atau yang biasa dipanggil Sri Kahulunan, diam sesaat. Pandangannya disapukan ke seluruh ruangan, menatap mereka yang hadir. Para penggawa kerajaan, pejabat-pejabat tinggi negara, dari yang berpangkat rendah, sedang ataupun tinggi, semuanya menundukkan kepala. Kita boleh berbeda wangsa, berbeda agama, tapi kita harus tetap bersatu, seperti sapu lidi untuk membersihkan segala kotoran di bumi Mataram ini. Karena itu, aku punya gagasan. Kalau Kamulan Bumi Sambara selesai dibangun, harus dibangun sebuah wihara lagi. Wihara suci yang mencerminkan perpaduan antara Wangsa Sailendra maupun Wangsa Sanjaya. Perpaduan antara agama Siwa maupun Buddha. Kalau aku diberi umur panjang dan para dewata di atas langit mengizinkan, kalau sekiranya Sang Buddha memberkahi kita semua, ya mudah-mudahan wihara suci tersebut dapat kita wujudkan bersama-sama. Bersamaan dengan bunyi bende dipukul 3 kali berturut-turut, maka pertemuan di Balairung Istana Mataram selesai. Mereka bubaran. Sri Maharaja Rakai Pikatan dan Sri Kahulunan masuk ke ruangan diiringi para dayang-dayang. Sementara para hadirin beramai-ramai meninggalkan Balairung dan turun ke halaman. Di suatu sudut halaman, Busu Dandai menarik lengan Busu Tarai. Selanjutnya mereka bercakap-cakap lirih, seperti membicarakan sesuatu yang bersifat amat sangat rahasia. Ya, kita tidak bisa banyak berharap. Jelas Sri Maharaja Rakai Pikatan lebih berpihak pada istrinya. Benar Kakang Dandai. Aku juga mendapat kesan demikian. Sekalipun Rakai Pikatan keturunan Wangsa Sanjaya, tapi otak dan pikirannya bukan lagi orang Sanjaya. Dan sedikit demi sedikit, dia akan berubah menjadi orang Sailendra. Lalu, bagaimana pembangunan Kamulan itu Kakang Dandai? Kalau pembangunan Kamulan Bumi Sambara selesai, habislah kita orang-orang Sanjaya. Tamatlah riwayat kita. Pasti mereka yang beragama Siwa akan berbondong-bondong menyeberang ke agama Buddha. Dan ini tidak boleh terjadi, Bu Sutarai. Karena itu bagaimanapun caranya, apapun taruhannya, kita akan terus berusaha menggagalkan pembangunan wihara Buddha itu. Bagaimanapun caranya. Busu Tarai memberikan isyarat. Mereka menoleh ke samping
di mana beberapa orang Busu melangkah perlahan-lahan beriringan. Kemudian Busu Dandai maupun Busu Tarai bergabung bersama mereka, berjalan bersama-sama, meninggalkan halaman istana, melintasi pintu gapura depan. Busu Tarai sudah beberapa saat lamanya tiba di rumahnya. Sawung Rame duduk bersila menghadap. Pengawal pribadi yang juga seorang pendekar itu baru saja melaporkan apa yang dilihatnya di ceruk tebing sungai. Tampaknya Busu Tarai kurang berkenan. Mukanya merah padam begitu mendengar laporan si Begundal. Risang Janaka. Berani sekali anak muda itu mengganggu putriku. Hamba melihat sendiri, Tuan Busu. Laki-laki itu memang kurang ajar. Masa dia berani mendekat? Cukup! Tak usah kau teruskan, Sawung Rame. Sekarang coba selidiki siapa anak muda itu. Siapa yang bernama Risang Janaka itu? Siapa orang tuanya dan di mana tempat tinggalnya? Baik, Tuan Busu. Keparat. Setan laknat mau membuat perkara dia dengan Busu Tarai. Apa belum tahu dia siapa Busu Tarai? Suatu saat, anak muda itu harus diberi pelajaran yang berharga. Supaya dia tahu sedang bermain-main dengan siapa dia. Cepat, Sawung Rame. Tunggu apa lagi, ya? Ayo kerjakan perintahku, cepat. Baik, Tuan Busu. Mohon pamit. Sawung Rame melakukan sembah, kemudian bergegas meninggalkan ruangan pendopo. Busu Tarai tetap duduk di tempat semula. Wajahnya masih kelihatan geram. Sambil mendengus, dia berdiri, kemudian bergegas masuk ke ruangan dalam. Nah, bagaimana kisah selanjutnya? Apa yang akan terjadi dengan Ratna Lumbini dan Risang Janaka? Saudara pendengar, ikutilah terus serial Sandiwara Radio Borobudur dalam episode Cundrik Mataram. Sampai jumpa.